JTC PRJ Shalom. Shalom. Belum kedengeran suaranya Shalom. Shalom. Semua penuh sukacita, amin. Amin. Boleh dong yang rasa sukacita Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Boleh salam kanan kirinya Shalom, happy Sunday semua. Happy Sunday. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita bersama doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, berkat Engkau limpahkan pada hari ini. Kiranya Engkau yang sertai ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Bagi teman-teman kami juga yang belum hadir Tuhan, Kau hadirkan tempat ini Tuhan agar sama-sama bisa merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa pada hari ini. Hanyalah nama-Mu kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian, syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sama-sama dengan ini mau katakan, pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan
pujian bagiku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukurmu. Engkau Tuhan baik. Engkau Tuhan ajaib. Dan syukur bagimu. Mari sama-sama nyatakan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Cuma saja katakan. Tangan terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, dikuduskan pada hari ini Tuhan. Layakan kami Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi hanya kami hamba-Mu setia Tuhan, hanya kepadamu. Hanya dalam nama-Mu kami kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom anak-anak muda. Shalom. Kurang kencang coba sekali lagi. Shalom. Shalom. Coba dong kanan kirinya disapa lagi. Happy Sunday dengan senyuman paling indah. Kita percaya kalau kasih Tuhan selalu tulus buat kita. Amin. Tepuk tangannya yuk. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buat
nyanyikan lagu ini dari awal lagi, oke? Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Dia buang semua gelisah kita. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam mulutku bersorak memuji namamu. Say, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Kita percaya kalau damai, sukacita, pengharapan kita hanya ada di Tuhan Yesus, sumber kehidupan kita. Amin. Yang percaya sorakan haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Ini sih mana suaranya shalom. Shalom. Aku mendengar anak muda masih lemes banget. Sekali suarakan shalom. Shalom. Anak muda masih bisa kasih terbaik buat Tuhan, amin. Amin. Yuk sama-sama tepuk tanganmu, come on. Gua gak mau lihat jemaat yang lemas-lemas. Gua mau lihat kasih yang terbaik buat Tuhan. Come on. Here and now making loud at the town of our love. There's a sound breaking out on the road what you done. Sing it out. We're turning our hearts to you. And we'll never stop loving you. Anak muda, kamu nyatakan. This will be the best time of our life. As we declare your praise. Our hearts will come alive. As we declare your praise. Sing it all. Oh, 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 oh. As we declare your praise. Oh, 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 oh. Kalian dengan imanmu nyatakan, come on. From the start, here we are, took a life with your love. Every heart set apart just to be where you are. Say, we're turning our hearts to you. We'll never stop loving you. Come on, this will be the best time of our life. And we declare your
sama-sama tunjuk, come on. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, This is our place, this is our moment to live your. Come on, sing it out. this is our time, This is our place, this is our moment to live your name. Come on, sama-sama. Oh, 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 oh. Oh, oh, Jadi sama-sama, come on. This will be the best time of our life. As we declare your blessing, your heart will come alive. As we declare your blessing, oh, 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 oh. As we declare your blessing, oh, 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 oh. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Boleh silakan duduk lagi. Teman-teman, yuk kita siapin hati kita, kita ambil sikap terbaik kita mau masuk, kita mau datang lebih damai kepada Tuhan. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to
God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita semua bangkit berdiri. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether
Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Ya Tuhan, kalau kami boleh, Tuhan beri kesempatan buat boleh beribadah. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian menyembahan kami boleh jadi persembahan terbaik yang boleh kami kasih buat Tuhan. Biarlah setiap pujian menyembahan yang kami naikkan, setiap tangan yang terangkat ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sorry ya, kami mungkin masih banyak salah, masih banyak melakukan dosa. Kami banyak sering gak taat ya Tuhan, gak denger-dengeran sama Tuhan, atau sama orang tua kami di rumah, sama guru kami di sekolah. Mungkin kami juga banyak masalah sama teman-teman kami. Tuhan, sorry ya Tuhan, kalau kami banyak mendukakan hatinya Tuhan. Tapi ya Tuhan, bila hari ini kami mau belajar sama-sama ya Tuhan, untuk boleh hidup lebih taat lagi ya Tuhan. Memberkati setiap kami ya Tuhan, bila kami yang datang hari ini ya Tuhan, seluruh yang ada di ruangan ini ya Tuhan, kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengarkan isi hati, mau berkati setiap kami. Bila tempat di mana kami duduk jadi gunung kudusnya Tuhan, tempat di mana kami boleh berjumpa pribadi lepas pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa atas segalanya. Terima kasih buat setiap sukacita yang boleh kami rasakan. Susah, sedih, senang, bahagia yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Bahkan setiap masalah, setiap hadiah yang boleh kami alami sepanjang minggu ini. Kami percaya semua karena berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya sudah dalam rencananya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati hamba-Mu, hamba-Nya, alat hanya media. Berikanlah Tuhan pada setiap kami, termasuk juga pada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Thank you teman-teman semua, silakan duduk. Thank you teman-teman Praise and Worship. Thank you tim dancer juga yang sudah melayani. Gue sangat berkati juga sama dancer hari ini. Oke, shalom semuanya. Boleh lebih keras dikit, shalom. Oke, shalom teman-teman semua. Puji Tuhan kalau teman-teman boleh hadir lagi di hari Minggu ini gitu ya. Shalom juga teman-teman yang menyaksikan secara live streaming di YouTube. Shalom. Puji Tuhan kalau gue dikasih kesempatan lagi juga buat sharing hari ini. Teman-teman, sebulan kemarin selama September kita udah bahas satu tema full tentang basic Christianity. Gitu ya, dasar kekristenan. Mulai dari the power of prayer, ada yang ingat ya? Ada yang bahas tentang kuasa doa, ada minggu lalu kayaknya baru bahas tentang growing in community, bener ya? Bertumbuh dalam komunitas. Koniko waktu itu berarti udah berapa? 3 minggu lalu Koniko juga sharing tentang ada legacy, ada warisan yang bisa kita kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Ada warisan yang kita bisa kasih. Apa warisannya? Yaitu perkataan dan perbuatan kita tuh membekas di hidupnya orang lain, bener ya? Perkataan kita diingat orang, perbuatan kita diingat orang. Gue waktu awal bulan lalu juga sharing tentang jangan cuma jadi pendengar firman, jangan cuma jadi pembaca, tapi jadi pelaku firman. Nah, selama bulan Oktober ini, kita akan bahas banyak hal tentang basic Christianity 2.0 teman-teman. Karena gue yakin anak-anak Tuhan harus punya dasar yang baik, harus punya dasar yang kuat. Salah satu yang mau gue bahas hari ini adalah tentang namanya yeser. Atau kita bicara tentang ketaatan. Gue ketemu satu gambar lucu sekali. Thanks to Canva lagi-lagi. Gue cari soldier gitu ya, gue pikir gambarnya gue pikir bakal garang-garang. Ternyata yang pas gue ketik soldier yang muncul gambar cute ini gitu. Dan gesturnya tepat, yeser gitu ya. Nah, teman-teman pernah gak sih nonton film atau lihat tentara langsung, kalau komandannya nyuruh sesuatu, dia pasti jawab yeser, bener ya? Dan dia pasti melakukan sesuatu itu yang disuruh komandannya. Dia taat melakukannya. Nah hari ini kita akan bahas sama-sama tentang ketaatan teman-teman. Taat. Nah sebelum kita lanjut, gue pengen nanya dulu, seperti yang di belakang gue, apa sih taat itu? Boleh gak teriakin ke gue? Di pikiran kalian ketika mendengar kata taat, apa sih? Taat adalah nurut, patuh. Ada lagi? Taat adalah diam. Satu lagi deh, taat adalah, ada yang punya pendapat sendiri? Nurut, patuh. Tadi pagi ada yang ngomong denger-dengeran, bisa juga. So gini, setiap orang punya definisi masing-masing akan taat, bener ya. Tapi semuanya juga boleh bener, semuanya juga bisa bener. Tapi hari ini yang mau kita bahas adalah, apa sih arti taat sesungguhnya dalam Tuhan? Apa sih fungsi taat? Emang kenapa sih Jos mesti taat? Kan ribet, kan malesin. Emang ada gunanya? Dan bagaimana caranya untuk taat? Nah kita mau belajar dari satu orang tokoh gitu ya. Itu dari Bapak Abraham.
Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, mungkin teman-teman boleh buka Alkitabnya di handphone kalian. Karena gue gak tampilin di slide ayatnya hari ini. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, dibuka aja. Kita mungkin gak akan baca semuanya karena panjang. Tapi please dibuka ayatnya. Di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Sambil dibuka, yang udah ketemu katakan amin. Masih sedikit. Gak apa-apa, gue tungguin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Harusnya sih teman-teman udah pada tahu cerita ini, karena di sekolah minggu ceritain harusnya. Yang udah ketemu katakan amin. Oke, judulnya apa? Kepercayaan Abraham diuji. Jadi gini, sebelum ayat-ayat sebelumnya nih ya, sebelum ayat 22, di 21, 20, itu tuh ceritain tentang Abraham tuh susah punya anak. Saranya mandul, istrinya mandul. Dan akhirnya Tuhan janjiin, aku akan kasih kamu anak. Namanya nanti namanya Ishak. Akhirnya waktu Abraham umurnya udah 100 tahun, Ishak lahir. Lu bayangin ya, ini anak yang dinantikan 100 tahun, bener ya? Kebayang ya rasanya ya? 100 tahun dinantiin. Kita kadang WhatsApp gak dibalas 2 jam, kita nantiinnya marah gitu kan. Ini Abraham dengan sabar menanti anaknya 100 tahun teman-teman. Sampai tiba-tiba di Kejadian 22, Tuhan bilang gini, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kebayang ya situasinya? Ini Ishak tuh dinantikan 100 tahun, pas Abraham umur 100, tiba-tiba Ishak lahir, plung, oe-oe. Dia tumbuh besar, tapi waktu dia tumbuh besar, tiba-tiba Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasih. Tuhan tahu loh, Tuhan tahu kalau Abraham tuh sangat mengasihi Ishak. Tapi Tuhan bilang, ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasih dan persembahkanlah dia. Persembahkan Ishak tuh bukan berarti Ishak ditaruh di kotak persembahan, bukan ya. Tapi zaman dulu tuh disembelih teman-teman, disembelih. Berarti dengan kata lain, nyawanya hilang nih, bener gak? Dibunuh. Tapi ayat 3-nya keren. Ayat 3-nya, keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran, lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 2 Tuhan bilang, persembahkan anakmu Ishak untuk jadi korban bakaran. Ayat 3-nya, Abraham gak ada tuh kata-kata, Tuhan kenapa mesti anak gue yang ini? Tuhan kenapa mesti terjadi sama gue? Gak ada loh. Ayat 3 benar-benar langsung, pagi-pagi, Abraham langsung mempersiapkan segala sesuatunya. Gak pakai komplain, gak pakai ngeluh. Bener ya, ada kata pagi-pagi bener ya di ayat 3? Pagi-pagi udah siapin pelana buat keledainya. Dia yang siapin kayunya juga. Sampai akhirnya semua siap, Abraham, Ishak sama 2 asistennya berjalan bersama-sama ke tanah Moria. Udah sampai di tanah itu, Abraham sama Ishak bilang ke asistennya, kalian tinggal di sini, kami akan naik ke gunung untuk sembahyang, untuk berdoa. Maksudnya untuk mempersembahkan Ishak nih, kan Ishak nggak tahu ya. Untuk berdoa, nanti kami akan kembali. Udah tuh, mereka berdua naik nih, Abraham sama Ishak naik ke gunung. Terus sedihnya lagi, Ishak nanya lagi, Papa Abraham maksudnya, kan ini udah ada kayunya, udah ada apinya, korbannya mana? Dombanya mana? Kebayang gak sih perasaan seorang ayah yang dia tahu sebenarnya anak ini akan meninggal gitu, akan gue persembahkan. So, anaknya nanya dengan polosnya, Pak, kayu udah ada, apinya udah ada, ini mesbah udah kita bangun buat motong, pisaunya udah dibawa, udah diasah, terus korban bakarannya mana? Untungnya Abraham gak bilang, lu, untungnya gak gitu ya. Untungnya gak gitu. Lucu juga sih kalau gitu ya. Lah, lu gitu kan lucu ya. Tapi Bapak Abraham tuh luar biasa loh. Bapak Abraham bilang gini, nah, Tuhan yang akan menyediakannya. Itu di ayat berapa tuh kalau teman-teman baca tuh?
Ayat 8 ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Ih, canggih gak tuh? Tapi padahal udah ngomong gitu, Tuhan akan menyediakan, tetap Ishak ditidurin, diikat. Lucunya gue juga gak tahu ya, ayatnya soalnya gak tulis, gak ada adegan Ishak juga nantang-nantang, kayak kenapa aku Pak? Jangan ikut aku Pak. Gak ada ya. Hebatnya Ishak juga nurut berarti ya. Walaupun tahu Ishak bakal mati nih, dia tahu dia bakal mati, dia nurut loh. Ya udah, telentang aja dah. Gue yakin pasti nangis sih adegannya tuh. Nangis pasti nangis, cuma tetap nurut. Diikat dah, ya udahlah kalau emang harus. Tuhan yang nyuruh mau gimana. Kan gue mau mengasihi Tuhan. Ishaknya nurut, bapaknya udah siap nih. Boleh balik ke slide gue yang tadi. Bapaknya udah siap nih, mau nikam. Mau sembelih si Ishak. Bener-bener sepersekian detik mau nusuk. Mana nih kemarin? Tuh, bukan yang ini. Yang, nih. Sorry, gak apa-apa. Thank you ya, tim multimedia. Sepersekian detik mau ditusuk, malaikat Tuhan datang. Abraham, dipanggil Abraham. Terus malaikat Tuhan bilang apa? Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ini udah mau dikit lagi. Untung malaikat Tuhan emang on time ya. Untung ya. Abraham, jangan bunuh anak ini. Terus kerennya nih, setelah udah jangan dibunuh, malaikat udah selesai ngomong, tiba-tiba dari arah yang berlawanan, dari arah gunung yang satu lagi, tiba-tiba ada domba. Abraham yakin banget tuh berarti Tuhan menyediakan. Bener loh Tuhan sediakan domba pengganti Ishak. Dan ayat-ayat bawahnya Tuhan bilang gini, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18 paling keren. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kita ini kecipratan berkat juga. Kenapa? Karena ayatnya bilang semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kalau aja Abraham gak taat. Kalau aja Abraham nanya kenapa Tuhan mesti Ishak. Mungkin Abraham gak punya keturunan yang seperti banyak pasir di laut, bintang di langit. Mungkin janji Tuhan gak tergenapi. Tapi karena Abraham percaya dan sayang banget sama Tuhan. Walaupun dia tahu yang dia harus persembahkan adalah yang paling dia sayang, dia persembahkan yang paling dia sayang. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang ngasih. Gue mau persembahkan seluruh gue buat Tuhan, karena gue sayang banget sama Tuhan. Itu bukti ketaatan Abraham teman-teman. So apa sih kita bisa pelajarin dari kisah hidupnya Abraham dan Ishak ini, dari ceritanya ini? Gue menyimpulkan ada 3 teman-teman. Taat adalah yang pertama, taat adalah mendengar dan melakukan yang benar. Setuju? Yang setuju katakan amin. Taat adalah mendengar dan melakukan yang benar. Seperti Abraham, dia dengar firman Tuhan, Tuhan suruh Abraham, ambillah anakmu yang paling kau kasihi, yang tunggal itu, persembahkanlah dia. Gak pakai mbak bibu, gak pakai nanya, gak pakai ngeluh, mulutnya gak pakai nyerocos, gak pakai julid. Pagi-pagi benar ayat 3, pagi-pagi benar Abraham mempersiapkan segala sesuatunya. Abraham melakukan sesuai apa yang Tuhan suruh. Apa yang Tuhan mau. Ketaatan berbicara tentang segera mendengar dan melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kadang teman-teman kita buat taat itu sulit, benar ya? Kenapa? Karena kita lebih cepat ngomong dibanding dengar. Lebih cepat ngebantah dibanding dengerin. Lebih cepat defensif nih mulutnya nih. Lebih cepat ngomel mulutnya. Padahal taat adalah mendengar dan melakukan, bukan mendengar, melakukan, julid, enggak. Ayatnya bahkan Yakobus 1 ayat 19 bilang, hai saudara-saudara yang kau kasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Gimana kita di rumah? Taatkah kita sama orang tua kita? Apakah kita mendengar dan melakukan apa yang mereka minta? Apa jangan-jangan kita
boro-boro melakukan, dengerin aja enggak. Waktu orang tua melarang sesuatu, mungkin lu dilarang pulang malam, dilarang pacaran dulu misalnya. Apakah kita dengerin? Atau jangan-jangan kita bantah terus? Kadang kita kuping sama mulut lebih cepat mulut, bener ya? Orang tua kita minta tolong apa, mulutnya lebih cepat. Jo, tolong nyapu. Aduh, udah aduh duluan. Bahkan belum disuruh, baru panggil nama. Gideon, apa? Taat itu adalah mendengar dan melakukan. Segera bahkan, butuh saya segera. Segera mendengar dan melakukan yang benar dan sesuai, teman-teman. Seperti Abraham. Dia dengar, dia lakukan, gak pakai nanya dulu. Karena kita waktu di rumah nanya dulu, kenapa Mi? Kenapa gak dia aja? Kenapa gak Koko aja? Kenapa gak Dede aja? Kenapa harus aku? Nanti Mi, aku juga nanti belajar, tenang. Aduh, gini aja masa gak bisa sih? Masa aku terus sih yang ngelakuin? Teman-teman, taat itu adalah mendengar dan melakukan yang benar. Ada amin? Susah ya? Memang. Seperti kata, gue lupa tuh namanya siapa di TikTok, begitu sulit memang. Tapi tidak melupakan Rehan ya. Memang begitu sulit. Tapi kita mesti belajar, taat itu adalah mendengar dan melakukan yang benar. Oke? Next, yang kedua, taat itu adalah apa sih Jos? Taat itu adalah wujud pengorbanan dan kasih kita kepada Tuhan. Setuju? Taat itu butuh pengorbanan, benar nggak? Taat itu butuh pengorbanan seperti Abraham tadi. Untuk memberitahu Tuhan kalau Abraham taat, dia benar-benar mesti mempersembahkan anaknya Ishak. Dia korbanin perasaannya, dia korbanin rasa sayangnya, dia korbanin apa yang paling dia cintai buat Tuhan. Gak pakai ngeluh, gak pakai ngomel, dia korbankan itu. Kenapa? Karena dia mau kasih tahu, Tuhan gue sangat mengasihi lu. Seberapa banyak dari kita yang mengorbankan sesuatu buat Tuhan. Buat taat dengar-dengaran firman Tuhan, kita baca Alkitab gak sih setiap hari? Kita korban waktu kita gak buat baca Alkitab? Buat kata tadi kita memuji nyembah Tuhan. Kita korbanin gak sih rasa malu kita, gengsinya kita korbanin dulu. Agar kita waktu nyembah Tuhan angkat tangan, ya udah angkat tangan aja. Gak peduli, mau kiri kanan bilang apa, gak peduli. Mau berdiri aja, gak usah malu. Kenapa? Karena kita korban rasa malu kita korbanin gak sih? Kenapa? Karena ketaatan butuh pengorbanan. Ketaatan adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Setuju ya? Kadang apa yang kita suka diambil, bener ya? Waktu kita mau taat, contohnya di rumah. Waktu kita mau taat sama orang tua kita, kadang kan ada banyak hal yang kita korbanin, bener gak? Kita lagi santai-santainya main game di rumah, di kamar, tiba-tiba dipanggil, Jo, kita harus korbanin waktu kita, perasaan kita, istirahatnya kita korbanin. Kadang banyak hal yang perlu kita korbankan untuk jadi taat, tapi itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Nih kayak gue bilang, kata-kata butuh pengorbanan. Karena apa yang kita suka, kita punya, kita nyaman, kita happy, itu bisa diambil, diganggu, diminta sama orang atau diminta sama Tuhan. Tapi waktu kita tetap bersyukur dan bersuka cita, karenanya itu adalah bukti ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Ada amin? Memang si taat sulit, memang. Karena taat butuh pengorbanan, namanya pengorbanan itu gak enak, bener ya? Nah di poin nomor 2 ini gue mau saksian sedikit teman-teman. Ini baru kejadian, bukan baru sih ya, beberapa minggu lalu lah. Jadi ceritanya di minggu itu gue lagi padat-padatnya syuting. Gue bukan artis tentunya. Gue ini pemain di belakang layar, jadi gue bikin skrip, gue sutradarai juga. Gue bikin iklan teman-teman, gue kerjanya dibikin iklan gitu. Jadi sepanjang minggu ini syuting gue lagi padat-padatnya. Nah kalau syuting itu tuh jamnya gak jelas. Kita bisa masuk subuh, pulang subuh, masuk lagi subuh. Jadi gak tahu pulangnya kapan. Atau kayak pokoknya gak jelas dah. Gitu. Atau kalaupun pulangnya cepet, tapi malam. Besoknya pagi, subuh lagi mesti berangkat lagi. Jadi dari Senin sampai Jumat tuh padatnya kayak gitu. Capeknya luar biasa. Sampai gue gak ada ketemu sama, gue serumah sama orang tua gue, tapi gak pernah ketemu sama orang tua gue.
Sampai tibalah weekend hari Sabtu, tiba-tiba jadwal kosong. Bukan tiba-tiba sih, memang gak ada jadwal apa-apa. Dan akhirnya diputuskan, ya udah gue mau istirahat di rumah. Gue istirahat di rumah, gue udah bermimpi nih, hari Jumat malam nih gue udah kayak, Puji Tuhan, besok gue bisa istirahat, bisa bangun siang. Jam 12 gue bangun dah, gue matiin alarmnya. Gue mau bangun siang banget pokoknya. Oke, gue tidur hari Jumat malam. Enggak, gue bahkan masih main game dulu malamnya. Karena gue merasa besok santai nih, gue mau begadang dulu. Enggak begadang sih, ya main dikit lah. Main Switch dulu, nonton dulu. Gue lagi suka nonton Naruto teman-teman. Walaupun udah jadul ya, tapi gue lagi suka banget karena ternyata seru. Nonton, main, jam 12 gue tidur. Dengan rencana besok bangun jam 12 lagi. Ya udah gue tidur dengan tenang. Tiba-tiba jam 7 pagi nyokap gue telepon. Padahal kita satu rumah. Dia telepon terus dia bilang, Jo, tolong dong naik ke atas. Gue pikir kenapa nih? Gue naik ke atas ke kamarnya dia. Di kamar itu ada mama gue sama adik gue yang paling kecil, Joviano namanya. Joviano ini umurnya baru 10 tahun teman-teman. Jadi jauh banget sama gue. Jadi kalau gue gandeng adik gue, kayak diculik gitu. Adik gue tuh, kayak sama om-om banget gitu kan. Adik gue baru 10 tahun, jadi di kamar itu ada mama gue, ada adik gue yang paling kecil. Pas gue masuk ke kamar, gue tanya, kenapa Mi? Mak gue bilang gini, coba deh kamu lihat adik kamu. Apa nih, aneh banget kan tiba-tiba gitu. Coba kamu lihat Jovi tuh. Gue lihat Jovi. Gak kenapa-napa dia. Si Jovinya senyum-senyum lagi, kayak gitu. Sumpah gue baru inget, gue lupa ceritain di ibadah satu. Dia senyum-senyum gitu. Gue bingung dong, kenapa? Apa ya, kenapa sih Jovi gak kenapa-napa? Itu coba lihat, rambutnya kan udah panjang ya. Mak gue kode-kode gitu, rambutnya Jovi udah panjang. Ya udah kenapa emang? Ajaklah potong rambut. Terus udah gue pikir, ya udah potong rambut doang dong. Berarti bisa siangan dong jalannya, gue masih bisa tidur dulu. Nyokap gue bilang lagi, tapi itu galon di bawah juga habis. Akhirnya gue mesti anterin adik gue potong rambut, isi galon air. Terus apalagi gue lupa, beliin mama gue bakmi. Nyokap gue hari itu ada aja deh, bener-bener lucu banget kayak pacar minta kode gitu, kode-kode gitu. Tuh adik kamu rambutnya panjang, galon di rumah habis. Mami sih lagi pengen bakmi, gitu ngomongnya. Jam 7 pagi teman-teman. Di saat dimana gue berharap weekend itu akan jadi weekend sangat menyenangkan. Karena gue akan istirahat seharian. Mak gue kode-kode gitu kan gak jelas ya. Tapi karena gue tahu taat butuh pengorbanan. Gue tahu taat itu butuh pengorbanan. Dan gue pengen kasih tahu ke mak gue dan adik gue sayang sama mereka. Akhirnya gue lakuin. Tanpa gue ngeluh, tanpa gue nanya, kenapa sih mesti pagi-pagi. Gue gak nanya tuh. Mulut gue juga gak ngedumel, aduh kayak gak bisa kali yang lain disuruh bawa aja potong rambut gitu. Enggak, gue gak pakai ngeluh, gak pakai julid. Gue langsung bilang, ya udah Jovi siap-siap kita berangkat. Gue siapin barang gue siapin tas gue siapin switch gue. Supaya nanti pas Jovi potong rambut, gue bisa main switch, bener gak? Nunggu nih. Oke lah, setidaknya walaupun gak bangun siang, gue bisa main. Pas nyampe di mobil, Jovi, kok pinjam switchnya dong? Itu dia. Dia ambil switch gue pikir pas nyampe potong rambut udah dong. Enggak loh. Dia mainin. Akhirnya gue nunggu bengong doang deh. Gue yang kayak, waduh, Yesus terima kasih. Udah selesai dipotong rambut, ganteng dia. Karena dia request lagi nih anak. Kok aku mau potong rambutnya gak mau yang kayak biasa. Kalau sama mami aku jelek potongnya. Tolong Koko bilang ke orangnya, aku mau yang naik gitu. Oke. Dia tunjuk ada fotonya gitu kan di barbershopnya. Aku mau yang kayak gini. Sedangkan model rambut itu model yang turun gitu. Nah gimana mau bikin naik ya kan? Akhirnya gue cuma bilang, Mas, adik saya maunya kayak gini. Naik gini nih, tarik sekalian. Gue bilang. Terus Masnya bilang, wah gak bisa ini rambutnya turun. Mas, usahakan yang terbaik. Gue bilang gitu. Usahakan aja Mas yang terbaik ya, gitu. Ya udah.
Akhirnya jadi, nanti gue kasih lihat fotonya, nanti. Udah nih, udah selesai segala macam. Gue pikir Jovi tuh dititipin duit, gue pikir buat bayar. Pas nyampe, kok udah kelar? Ya udah bayar. Loh, bayar? Aku mana punya uang katanya. Akhirnya gue bayar teman-teman. 70.000. Ini potong rambut anak kecil mahal juga ya. Udah 70.000, udah akhirnya kelar, potong rambut, dia masih main switch gue. Yesus tolong dia. Masih main switch, gue isi air, gue bayar lagi isi air. Mending 1 galon, cuma 1 galon, 6 galon sekalian. Nyokap gue emang luar biasa ya. Dia memang tahu kesempatannya. Gue isi galon air 6 galon segala macem, udah. Kan tadi nyokap gue nitip bakmi. Udah nyampe tempat bakmi, gue tanya, Mi mau mie apa? Mie lebar, mie ini. Oh beli aja 3. Oh 3, iya 3 ya. Beli 3 ya? Iya deh. 1 kamu, 1 mami, 1 lagi buat papi siang. Oke. Dah beli bakmi. Nyampe rumah nih, udah deket banget sama rumah gue, tinggal belok kiri ke rumah. Hampir belok kiri, adek gue bilang, kok kita pulang? Lah iya dong. Tapi adek gue bilang apa? Masa pulang? Jajan lah. Oke. Gak jadi belok kiri, belok kanan kita. Belok kanan, ada minimarket. Gue pikir dia cuma mau beli es krim dong. Gue pikir. Enggak. Semua kategori snack diambil 1. Biskuit diambil 1, ciki diambil 1, es krim ambil 1, minum ambil 1. Bayar lagi. Tapi pas nyampe rumah, semua yang gue kerjakan itu, walaupun gue sebel banget, harusnya sebel ya. Karena kan tujuannya hari itu pengennya bukan liburan, pengennya istirahat. Tapi gue jadi bangun lebih pagi, gue nganterin, gue bayar, gue keluar tenaga, keluar uang, keluar waktu, keluar kesenangan gue juga, switch gue diambil Jovi. Tapi yang paling bikin happy adalah, boleh next slide-nya. Ganteng gak adek gue? Ini potongan terganteng dia selama hidup. Dan dia ada quotes-nya, aku best lah ini. Dia memuji dirinya sendiri, aku best banget lah ini. Bener juga sih cinta. Yang best Tuhan, enggak. Si adek gue happy banget karena potongannya keren menurut dia. Terus dia dapat jajan. Nyokap gue happy banget. Karena ada yang bantuin isi air, bantuin beli bakmi segala macam. Memang sih, gue berkorban sesuatu, tapi karena mereka jadi tahu kalau gue sayang sama mereka. So poin nomor 2, ketaatan butuh pengorbanan, setuju ya? Karena apa yang kita suka, kita nyaman, suka diambil. Bisa diambil. Kalau tadi gue pengennya nyamannya gue adalah gue tiduran seharian sambil main, sambil nonton. Tapi kenyamanan itu diambil, kenapa? Gue mesti ngantre adek gue potong rambut, isi air, segala macam. Simple ya sebenarnya ya. Tapi bagaimana dengan kita di rumah? Lu mungkin belum disuruh bayar apa-apa misalnya. Cuma minta tolong apa, mungkin udah ngomel mulutnya. Mama gak bisa ngerjain kayak gini, kan gampang. Gitu. Kenapa sih Pak mesti aku? Kan Papa gak bisa. Ketaatan tuh butuh pengorbanan teman-teman. Abraham aja korbanin anaknya Ishak loh. Korbanin perasaannya, korbanin rasa sayangnya. So ketaatan butuh pengorbanan. Dan itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Sama di ibadah juga sama. Kita korbanin gak sih rasa malu kita korbanin gak sih rasa gengsi kita buat nyembah Tuhan, buat angkat tangan, buat berdiri tanpa disuruh. Kalau emang kita mau korbanin itu waktu kita angkat tangan, waktu kita berdiri, bukan supaya bagus di kamera, bukan. Bukan supaya kelihatan, luar biasa ya jadi CPRJ, bukan. Tapi waktu kita angkat tangan, waktu kita berdiri tanpa disuruh, itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Itu bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ada amin? Yuk sama-sama belajar dan ngerti kalau ketaatan butuh pengorbanan. Yang terakhir, taat apa sih? Taat adalah tanda kita percaya kepada Tuhan.
Taat itu adalah tanda kalau kita percaya pada Tuhan. Percayalah teman-teman, kalau ketaatan kita gak pernah sia-sia, benar ya? Walaupun gak enak, gak nyaman, walaupun tadi begitu sulit, tapi itu gak pernah sia-sia. Itu gak pernah sia-sia, Tuhan pasti perhitungkan. Abraham percaya Tuhan akan nyediain. Akhirnya dia ngelakuin ketaatannya. Endingnya apa? Tuhan perhitungkan kan? Tuhan kasih berkat buat Abraham. Keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Bahkan gak cuma sampai situ. Oleh keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati. Kalau aja Abraham gak taat, kalau aja Abraham gak percaya sama Tuhan, mungkin janji Tuhan gak akan tergenapi dalam hidupnya Abraham. Memang sih taat tuh gak enak, tapi waktu kita belajar buat melakukannya dengan sukacita, Tuhan pasti perhitungkan segalanya. Tuhan pasti perhitungkan segalanya. Slide terakhir teman-teman. Taat adalah kepotong. Yuk kita sama-sama belajar. Belajar untuk segera mendengar dan melakukan yang sesuai yang diminta dan jalankan dengan sukacita. Tuh, gue caps lock semuanya tuh. Segera, sesuai, dan sukacita. Ketaatan itu 3 kata itu aja. Segera mendengar, lakukan yang sesuai yang diperintahkan, dan jalankan dengan sukacita. Kalau misalnya kita dengerin, kita lakuin, tapi dijalankannya dengan sukacita, mungkin itu belum ketaatan yang sempurna. Siapa di sini yang pernah disuruh mamanya sesuatu, kayak gue dulu, gue disuruh mama gue nyapu. Gue denger mama gue nyapu, gue jalanin, gue lakuin mama gue nyapu, tapi gue gak suka cita. Gue nyapunya kayak, ngerti apa ya? Sapunya patah teman-teman. Akhirnya bukannya jadi berkat orang tua gue, malah dia marahin orang tua gue. Gak cukup cuma dengerin dan lakuin, tapi kita juga perlu jalankan dengan sukacita. Ada amin? Harus dengan tulus hati. Itulah bukti ketaatan kita kepada Tuhan yang bisa memberkati banyak orang. Orang tua kita di rumah, guru kita di sekolah, orang-orang di gereja, teman-teman kita. Ketaatan kita bisa memberkati banyak orang. Boleh gue undang teman-teman pemusik dan singer maju ke depan. Itu ya teman-teman yang gue share hari ini, itu tentang ketaatan. Please, jangan anggap ini, kayak beban atau apa, tapi kita sama-sama belajar. Gue tahu kok, gak tiba-tiba lu keluar dari ruangan ini, tiba-tiba lu jadi anak yang paling patuh di dunia. Mungkin juga tetap masih ada emosi yang bergejolak dalam hati lu. Mungkin masih ada perasaan yang bergejolak dalam hati lu, tapi yuk sama-sama belajar. Pelan-pelan kita belajar. Buat segera mendengar, lakukan yang sesuai dan jalankan dengan sukacita. Di rumah lu, waktu itu orang tua, di sekolah mungkin ada guru di sana, di gereja mungkin ada kakak-kakak pembina, ada syarat ketentuan yang mesti kita lakuin, ada peraturan yang mesti kita patuhi di rumah. Yuk belajar buat taat sama hal itu. Dan belajar buat mulutnya jangan maju duluan. Jangan apa-apa dimarahin, diocehin, dikeluhin. Tapi belajar buat dengar doa baik, lakukan yang terbaik, dan lakukan dengan merasa syukur dan sukacita. Gue mau ya teman-teman, kita sama-sama kita nyembah Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Heart of Worship. Jadi lagu ini juga jadi tanda kita mengasihi Tuhan sesungguhnya. Biar lagu ini juga jadi tanda kita mau taat sama Tuhan. Biar lagu ini jadi janji kita untuk bilang, Tuhan aku mau kembali sama Tuhan. Tuhan aku mau balik hidup taat dalam Tuhan. Sorry ya Tuhan kalau aku banyak lakuin salah. Tapi aku mau belajar buat jadi kayak Abraham. Yang jadiin Tuhan tuh bukan cuma nomor 1, tapi satu-satunya dalam kehidupannya dia. Mari tundukkan kepalamu teman-teman. Pejamkan mata, gak usah lihat kiri kanan. Sekali lagi gue bilang, kita nyanyi lagu ini sama-sama. Silakan keluarkan suara yang terbaikmu. Kamu mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Mau berdiri, silakan berdiri. Jangan karena disuruh, ingat. Kamu angkat tangan dan berdiri bukan supaya orang lihat, bukan. Tapi itu bukti pengorbanan dan kasih kita kepada Tuhan. Setiap tangan yang terangkat, itu adalah bukti kita berserah sama Tuhan.
Mari bebaskan dirimu buat nyembah Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back. When it's all about you, it's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about. Mari kembali kepada Tuhan. It's all about you. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. 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 It's all about you, I'm coming back to the heart of worship. Mari jadikan lagu ini janji kita di hadapan Tuhan. Untuk kita mau jadi anak-anak yang taat, yang balik lagi jadi anak yang taat dalam Tuhan. Sorry ya Tuhan, kalau kami banyak bikin hati Tuhan sedih. I'm coming back, I'm coming back. When it's all about you, it's all about you. For the things when it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Mari korbankan rasa malumu, teman-teman. Korbankan gengsimu buat nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, For the things I've made it. when it's all about you. It's all about you,
kasih buat hadirat-Mu, terima kasih ya Tuhan buat pesan-Mu hari ini. Tuhan terima kasih kalau Tuhan boleh ingetin kami, terima kasih kalau Tuhan boleh tegur kami, termasuk juga hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan masih mau ngomong sama kami lewat firman hari ini. Tuhan biarlah firman hari ini gak cuma kami dengar, tapi juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan akan ada rintangan, akan ada kesulitan yang mungkin kami hadapi. Mungkin ada emosi yang meluap-luap dari hati kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh belajar ya Tuhan, jadi anak-anak Tuhan yang mau taat ya Tuhan. Kami mau dengar dan lakukan, kami mau belajar berkorban untuk kami boleh kasih tahu kalau kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi keluarga kami mengasihi sesama kami ya Tuhan. Kami mau jadi anak Tuhan yang taat karena kami percaya Tuhan pasti perhitungkan segalanya dalam kehidupan kami. Gak pandang umur, mau kami muda, mau usia berapapun kami percaya waktu kami belajar buat taat, Tuhan perhitungkan segalanya. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Mau baik, mau buruk, kami percaya sama Tuhan. Seperti Abraham percaya sama Tuhan. Walaupun apa yang paling dia sayang diambil, tapi Abraham percaya sama Tuhan. Abraham tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Bila kami jadi anak-anak muda seperti Abraham ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat segalanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Ketika kami keluar dari ruangan ini, berkati kami, dengan kami damai sejahtera, kekuatan, sukacita untuk menjalankan hari-hari kami. Untuk kami belajar dari orang yang taat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di dalam nama Tuhan Kristus yang sudah mendengarkan firman sama-sama kita katakan. Amin. God bless you teman-teman semua. Terus berkati ya. Oke teman-teman semuanya merasa terberkati oleh firman hari ini, amin. Amin. Oke, aku undang buat angkat kedua jempol kalian, kita arahkan ke Kojo sambil bilang thank you Kojo atas pelayanannya. Oke, JTC rindu adakah yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini, boleh angkat tangannya. Apakah ada? Ada satu di sini. Shalom. Welcome, shalom. Minggu depan nanti datang lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Bisa disiapkan handphonenya untuk yang curious atau yang ingin persembahan cash, nanti saat pulang bisa taruh di kotak coklat di belakang sana. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini kami bisa berkumpul di sini, memuji menyembah-Mu, bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kiranya berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, sambil memberikan persembahan, kita ada pengumuman dari announcer, dari Cinta, silakan Cinta. Oke, shalom semuanya. Shalom Cinto. Shalom. Oke, luar biasa banget ya. Halo, shalom juga yang untuk sahabat online yang lagi online streaming. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi kita langsung aja ke pengumuman minggu depan. Ada apa? Temanya apa nih? Langsung slide. Set. Wait. Temanya adalah the power of gratitude. Wah, siapa sih yang gak mau datang untuk minggu depan? Siapa sih yang paling gak mau excited banget buat minggu depan? Yang excited angkat tangannya. Wih, banyak banget pastinya. Oke, Haleluya. siap. Oke, tentang bersyukur ya by the way ya untuk temanya. Jadi jangan lupa kalian harus datang jam 9 dan jam setengah 12. Let's go ya. Oke. Apalagi Cinto? Oh ya, untuk cool kita masih ada dan Yo. jangan lupa join cool kita ya kawan-kawan. Gimana Jangan cara daftarnya? Oh ya, karena kita punya link di IG kita @jtcprj. Jangan lupa klik di bio-nya, ada linknya di situ di IG kita. Jangan lupa klik link tree-nya. Jangan lupa scan di situ juga. Ada scanner juga di belakang situ. As you can see, where is it? Mana ya tandanya? Kayaknya di depan ruangan deh.
ada di depan ruangan. Iya. Tapi it's alright. Tapi yang penting scan aja untuk yang join call juga bisa. Oke. Kita juga masih punya open recruitment, hanya seberapa aja ya. Like I think teman kita yang udah set, like ya my friend of course. Yang penting dia udah bilang ada yang musik, well singer yang masih ada opening ya. So jangan lupa gunakan talenta kalian baik-baik buat Tuhan. Amin. 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 Yang penting mah jangan lupa aja. That's really important. So I mau sedikit sharing ya. Honestly, I have really having bad mood most of the time. Tapi Tuhan lift me up. Wow. God lift me up. So yang penting juga mood juga dari semalam I sempat nonton bola. Ya, it's lifted me up too. And even in community like you guys here, it lifted me up too. Karena satu komunitas bisa lifting up each other. Amin. Yeah. Alright, aduh. Yang penting itu aja untuk pengumumannya untuk minggu ini. Dan untuk minggu depan jangan lupa ya harus datang yang minggu depan nih wajib. Oke? Oke. Jangan lupa as always, stay safe, God bless you and peace. Thank you Cinto. Oke teman-teman, sebelum pulang aku undang kita semua bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan lancar. Itu semua karena berkat dan juga anugerah-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar mengenai ketaatan ya Tuhan. Kami boleh belajar untuk mendengar dan juga melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kojos yang telah membawakan firman-Mu pada hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kojos. Tuhan, Kau berkati Kojos dalam segala aspek kehidupannya. Kau berikan ia selalu kesehatan, berkati untuk pekerjaannya, untuk keluarganya ya Tuhan. Kau jadikan ia berkat, Kau jadikan ia garam dan terang-Mu ya Tuhan, dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Gembala Sidang dan juga Gembala CK7, untuk Paniko dan juga Dr. Yanto. Kau yang berikan mereka hikmat marifat-Mu ya Tuhan dalam melayani-Mu. Kau perluas lagi pelayanan mereka, biar dimanapun mereka melayani, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Segala macam mara bahaya, roh si jahat, apapun itu yang ingin mengganggu negara kami ingin patahkan, kami ingin hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kau yang berikan mereka roh takut akan Engkau dalam mimpi negara kami. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Engkau pakai setiap dari mereka ya Tuhan. Engkau adakan perubahan di dalam kehidupan mereka, agar kehidupan mereka boleh dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami ingin pulang, sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat. Dan sebelum kami pulang, mari kita menerima berkat melalui hamba-Nya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kekasih-kekasih Tuhan hingga nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan permai menjemput kita semua. Yang percaya mari kita katakan amin.